Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 2 akan membahas materi mengenai bab statistika, yaitu cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bagian-bagian dari statistika deskriptif, yaitu konsep yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara ringkas melalui tabel, grafik, dan ukuran numerik. Konsep tersebut juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti yang ada di layar. Yang akan kita bahas pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini merupakan suatu tabel yang menyajikan data dalam bentuk yang lebih teratur, kemudian mencatat frekuensi dari setiap kelas tersebut. Tabel distribusi frekuensi ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu distribusi frekuensi tunggal yang menampilkan jumlah kemunculan setiap nilai data tanpa pengelompokan. Yang kedua, distribusi frekuensi kelompok, yang datanya dikelompokkan ke dalam interval kelas tertentu. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif, yang menunjukkan jumlah frekuensi yang terus bertambah dari kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu distribusi frekuensi relatif, yang menyajikan frekuensi dalam bentuk persentase dari total data. Untuk lebih memahami, berikut merupakan contoh tabel frekuensi tunggal. Juga terdapat bentuk penyajian dari distribusi frekuensi tunggal. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi berkelompok. Perhatikan catatan data-data tersebut. Seperti yang ada di layar, gambar tersebut merupakan tabel distribusi frekuensi yang disusun berdasarkan data tersebut atau catatan data sebelumnya. Tabel tersebut merupakan kelompok nilai, jadi daftar tersebut merupakan daftar distribusi frekuensi berkelompok. Data distribusi frekuensi berkelompok yang berukuran besar disederhanakan dengan mengelompokkannya menurut kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu, kemudian dari masing-masing kelas tersebut dihitung frekuensinya. Kelas-kelas atau kelompok tertentu tersebut yaitu interval kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah. Adapun cara membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok sebagai berikut. Untuk lebih memahami materi distribusi frekuensi berkelompok, mari kita bahas contoh soal berikut. Berdasarkan tabel di atas, maka tentukan banyak kelas, batas bawah kelas kedua, batas atas kelas kelima, tepi bawah kelas ketiga, tepi atas kelas keempat, titik tengah kelas keenam, dan panjang kelas. Jadi jawaban yang pertama, banyaknya kelas yaitu 6 kelas. Yang kedua, batas bawah kelas kedua yang bernilai 61 sampai 67 yaitu 61. Yang ketiga, batas atas kelas kelima yang bernilai 82 sampai 88 yaitu 88. Yang keempat, tepi bawah kelas ketiga yang bernilai 68 sampai 74. Batas bawah minus 0,5 sama dengan 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. Yang kelima, tepi atas kelas keempat yang bernilai 78 sampai 18. Batas atas ditambah dengan 0,5 sama dengan 81 ditambah 0,5 sama dengan 81,5. Yang keenam, titik tengah kelas keenam yang bernilai 89 sampai 95.
batas bawah ditambah dengan batas atas dan dibagi 2 sama dengan 89 ditambah 95 dibagi 2 sama dengan 92. Yang terakhir yaitu panjang kelas. Batas atas dikurangi dengan batas bawah ditambah 1 sama dengan 60 dikurangi 54 ditambah 1 yang hasilnya yaitu 7. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Tabel pada gambar tersebut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif dari data nilai ujian matematika siswa. Frekuensi atau F dalam tabel tersebut merupakan jumlah siswa dalam setiap kelas nilai. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari yaitu jumlah siswa yang memperoleh nilai hingga batas atas kelas tersebut. Yang terakhir yaitu frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari batas bawah kelas tersebut. Selanjutnya yaitu merupakan materi terakhir dari tabel distribusi, yaitu distribusi frekuensi relatif. Dari tabel tersebut terdapat frekuensi dan frekuensi relatif. Frekuensi ini berarti jumlah siswa dalam setiap kelas nilai. Sedangkan frekuensi relatif yaitu persentase frekuensi terhadap total data yang dihitung dengan rumus F per total frekuensi dikali 100%. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk menentukan nilai yang mewakili sekumpulan data. Adapun 3 ukuran yang membantu dalam memahami bagaimana data terdistribusi dan memberikan gambaran umum dalam suatu himpunan data. Ukuran-ukuran tersebut yaitu rata-rata atau yang biasa disebut dengan mean, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data dan dilambangkan dengan X. Mean ini terbagi menjadi 2, yaitu rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok. Yang kedua yaitu median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil dan dilambangkan dengan ME. Median tersebut juga dibagi menjadi 2, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median data tunggal dibagi menjadi 2 lagi, yaitu untuk banyak data ganjil dan untuk banyak data genap. Yang ketiga yaitu modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang punya frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Modus ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita bahas contoh soal berikut. Soal yang pertama yaitu menentukan rata-ratanya. Soal tersebut bisa dijawab dengan menggunakan rumus jumlah data per banyaknya data. Untuk soal yang kedua yaitu menentukan nilai mediannya. Untuk menjawabnya yaitu mulailah dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian hitung banyaknya data. Lalu kita bisa menemukan jawabannya dengan menggunakan rumus N+1 dibagi 2. Sehingga hasil yang didapatkan dari soal tersebut adalah 6. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu menentukan modus dari data berikut. Jadi, untuk menjawabnya, kita harus mengurutkan data tersebut dan mencari angka yang paling banyak muncul. Nilai yang sering muncul dalam soal tersebut adalah 46. Materi yang ketiga yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data ini digunakan untuk menggambarkan posisi atau lokasi data dalam suatu distribusi atau kumpulan data. Ukuran letak data ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah kuartil.
Kuartil ini merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Adapun 3 bagian kuartil yaitu kuartil pertama atau Q1 yaitu memisahkan 25% data terendah. Kuartil kedua atau Q2 sama dengan median memisahkan data menjadi 2 bagian yang sama. Kuartil 3 atau Q3 memisahkan 25% data tertinggi. Adapun rumus untuk kuartil yaitu Q1 adalah median dari setengah data yang pertama, Q2 adalah median dari seluruh data, dan Q3 adalah median dari setengah data yang kedua. Jenis yang kedua dari ukuran letak data yaitu desil. Desil adalah ukuran letak data dalam statistika yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil data tunggal dan desil data kelompok ada pada gambar tersebut. Jenis yang ketiga yaitu persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar dan setiap bagian mewakili 1% dari total data. Rumus persentil data tunggal dan persentil data kelompok juga bisa dilihat dari gambar yang terpapar. Adapun contoh soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama yaitu tentukan nilai kuartil pertama data tersebut. Jadi kita diminta untuk menentukan posisi Q1 dan banyaknya data yaitu sebanyak 15. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 4. Untuk soal yang kedua yaitu tentukan nilai desil keempat data tersebut. Jadi kita diminta untuk menentukan posisi D4 dan banyaknya data itu sebanyak 9. Jawabannya posisi D4 sama dengan 4/10 dikali 9 plus 1 sama dengan 4/10 dikali 10 sama dengan 4. Jadi data keempat adalah 6. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu tentukan nilai persentil ke-20 dari data tersebut. Jawabannya kita bisa menggunakan rumus PK sama dengan K/100 dikali N plus 1. Jadi diperoleh P20 sama dengan 20/100 dikali 9 plus 1 sama dengan 0,2 dikali 20 sama dengan 4. Jadi P20 sama dengan 5. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari pusatnya. Dengan kata lain, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa bervariasi nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Selain itu, adapun jenis-jenis ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama jangkauan, variansi, sampingan baku, kuartil, persentil, dan box plot. Ukuran penyebaran data ini sangat penting karena ukuran pusat data seperti rata-rata tidak akan cukup untuk menggambarkan data secara lengkap. Selain itu, ukuran penyebaran data dapat memberikan informasi tambahan tentang seberapa tersebarnya data. Juga, ukuran penyebaran ini sangat penting dalam analisis statistik dan pengambilan keputusan. Berikut merupakan rumus-rumus sesuai jenis ukuran penyebaran data. Adapun contoh gambar dari ukuran data. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima.
Box plot atau box and whisker plot adalah metode grafis untuk menggambarkan kumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartilnya. Untuk langkah-langkah menggambar box plot bisa kalian lihat di layar ya. Adapun menginterpretasikan box plot yaitu sebagai indikator penyebaran data, indikator kesimetrian data, indikator range atau jarak data atau keruncingan kurtosis, indikator pemusatan data, dan identifikasi nilai ekstrim. Kemudian untuk dot plot yaitu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk titik atau lingkaran kecil. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, perhatikan contoh soal dan jawabannya sebagai berikut ya. Materi yang terakhir yaitu diagram pencar. Diagram pencar, juga dikenal sebagai diagram sebar atau scatter plot, adalah alat visual yang digunakan dalam statistik dan analisis data untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Tujuan utama dari diagram pencar ini yaitu menentukan jenis hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan, memperlihatkan apakah ada hubungan antara dua variabel, dan mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Adapun jenis hubungan dalam diagram pencar, yaitu hubungan positif, yang artinya ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga cenderung meningkat. Kemudian hubungan negatif. Ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya cenderung menurun. Kemudian tidak ada hubungan, maksudnya tidak ada pola yang jelas antara kedua variabel tersebut. Selain itu, adapun komponen-komponen dalam diagram pencar. Yang pertama yaitu sumbu X atau horizontal, lalu sumbu Y atau vertikal. Kemudian komponen yang terakhir yaitu titik-titik data, atau setiap titik mewakili pasangan nilai dari kedua variabel. Manfaat diagram pencar yaitu berguna dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknik, memudahkan identifikasi korelasi antara variabel, serta membantu dalam analisis regresi untuk memprediksi nilai variabel berdasarkan variabel lain. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata.